Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Musholla Al-Amin, selanjutnya Bapak RW, Bapak Babin Kaptipmas, selanjutnya alim ulama, hadirin hadirat, tak dapat saya sebut satu persatu. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Judulnya tarhib. Tarhib diambil dari 3 huruf. Rahaba. Rahaba yurahibu tarhib. Tarhib diambil dari rahaba, artinya tanah lapang. Mengapa disebut tanah lapang? Karena tarhib Ramadan kita ingin mengatakan hati kami lapang menerima Ramadan. Karena tidak semua orang menghadapi Ramadan ini hatinya lapang. Ada juga orang yang hatinya sempit, karena dia sudah mikir bakalan tidak ketemu lontong sayur, nasi uduk, dan yang paling penting tembakau. Maka jamaah Masjid Al-Amin ingin menyampaikan kepada seluruh makhluk Allah, tarhib, kami ini hatinya lapang menerima Ramadan. Maka ungkapannya selalu disebut marhaban ya Ramadan. Saya tadi datang disambut dengan marhaban, bahkan dulu disambut dengan rebana. Makanya kalau tamu datang disambut marhaban ya nural aini, selamat datang. Selalu diartikan marhaban selamat datang. Itu terjemahan yang salah. Marhaban bukan selamat datang. Saya kalau disambut selamat datang saya nggak mau. Datangnya selamat, pulangnya. Marhaban artinya, Ustadz Somad, hati kami jamaah Masjid Al-Amin marhaban, lapang dada kami menerima kedatangan Ustadz. Mana bukti hatinya lapang? Kalau sudah hatinya lapang, buahnya keluar. Ada kue kotaknya, ada pisangnya, ada anggurnya. Dari tadi dalam perjalanan saya nggak ada ngelihat pokok anggur. Pokoknya nggak ada, buahnya ada. Nah, itu hebatnya. Selalu juga saya diundang, buah banyak, tapi di sampul plastik nggak dibuka. Tapi di Musholla Al-Amin menunjukkan hatinya lapang. Nah, setelah kita mengatakan tarhib Ramadan, hati kami lapang menerima Ramadan, maka ada persiapan-persiapan. Makanya judulnya persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Pertama, bagi yang puasanya tinggal, maka mesti mengqadha, mengganti. Tapi bahasa Arabnya disebut dengan qadha. Qadha diambil dari kata qadha yaqdi, tunai. Yang sebelumnya belum ditunaikan, maka qadha, tunaikanlah. Ada ahli waris yang amat sangat khawatir kalau bapaknya punya utang. Bagi bapak ibu saudara sekalian, kalau bapak kami ini masih ada sangkutan hutang piutang, tolong agar segera datang kepada ahli waris. Kami akan segera bayar yang kecil-kecil. Tapi ada hutang yang lebih hebat. Hutang apa itu? Fadainullah, hutang kepada Allah. Itulah hutang puasa. Kalau ada orang mati masih punya hutang puasa, apakah hutangnya lunas? Dalam hadis tidak. Man mata, siapa yang meninggal, wa alaihi siyamun, punya hutang puasa, shoma anhu waliyuhu, maka ahli warisnya wajib membayarkan puasa untuknya. Jadi puasa bisa ditransfer, Ustaz, bisa. Dengan syarat mesti satu nomor rekening. Tapi kalau sudah nomornya beda, itu sulit untuk sampai.
Makanya kita jaga. Yang dimaksud nomor rekening sama ini apa Pak Ustadz? Inna dina indallahil Islam. Kalau sudah, jadi Pak Ustadz kalau enggak Islam keluarganya enggak perlu diganti. Enggak perlu diganti. Kenapa enggak perlu? Dia sudah neraka jahanam tempatnya. Khalidina fiha abada. Kekal selama-lamanya. Adapun selamatkan keluarga kita supaya masuk dia ke dalam surga Allah. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah masuk surga. Lalu sahabat bertanya, wa in zana wa in sarak? Bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Wa in zana wa in sarak. Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, dia tetap masuk surga. Enak sekali orang Islam. Berzina, mencuri, berzina, mencuri, masuk surga. Masuk surga. Cuman masuknya kapan? Transit dulu ke laundry. Setelah diobok-obok bersih baru. Sedangkan kita selalunya ngomong wan najata minan nar. Selamatkan dari api neraka. Wa qina adzaban nar. Jauhkan kami dari azab neraka. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Tapi sebaik-baik orang kafir, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga Allah. Karena syarat yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi dalam kitab fikih sunnah Said Sabiq, bab wakaf, di situ disebutkan orang kafir kalau dia berwakaf, kalau dia sedekah, itu langsung dibalas Allah pahalanya di dunia. Orang kafir kalau dia buat baik, langsung dibalas cash di dunia. Supaya apa? Supaya di akhirat tinggal masuk neraka. Makanya kalau ada orang kafir, hidupnya adem, ayem, tentrem, rezekinya lancar, jangan heran. Dia sedang dapat cash and carry di dunia. Di akhirat tinggal masuk neraka jahanam. Khalidina fiha abada. Sebaiknya orang beriman, maka Allah tidak ingin dia susah di akhirat. Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin. Susah hati, gundah gulana, demam, pusing kepala, kebakaran, anak meninggal, rugi dagang, bisnisnya, kecelakaan, sampai duri yang menusuk tapak kakinya. Illa kaffarallahu anhu biha sayyi'atuh. Allah membersihkan segala dosa-dosanya. Semoga Allah membersihkan semua dosa kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka bayarlah hutang puasa. Bagaimana cara membayarnya? Bagi yang puasa qadha di bulan Sya'ban, otomatis dapat 3. Besok hari Sabtu. Habis Sabtu, Ahad, habis Ahad, Senin. Pada hari Senin, ibu, nggak ada ibu. Ibu niat puasa qadha. Niatnya Pak Ustadz, nawaitu sauma qadha. Saya nggak bisa bahasa Arab Pak Ustadz. Terserah mau pakai bahasa apa. Saya niat puasa qadha, maka otomatis dapat 3. Puasa qadhanya lunas 1 hari, dapat puasa sunat Senin, dapat pahala puasa bulan Sya'ban. Ini motivasi bagi yang punya hutang puasa. Kenapa Ustadz nyebutnya ibu? Karena ibu yang paling banyak hutang puasa. Tahun lalu tidak puasa berapa hari? 30 hari. Kenapa enggak puasa? Mengandung. Tahun berikutnya mau puasa, enggak bisa. 30 hari lagi tinggal. Mengapa tinggal 30 hari? Menyusukan anak. Tahun berikutnya mau puasa, tinggal lagi 30 hari. Karena menyusukan 2 tahun. Tahun berikutnya mau puasa, enggak bisa. Kenapa? Adiknya lahir. Oleh sebab itu ibu-ibu puasanya tinggal 90 hari. Tapi laki-laki jangan merasa sudah selamat dulu. Ternyata laki-laki puasanya lebih banyak tinggal. Berapa hari? 300 hari. Loh, kok bisa puasanya 300 hari? 10 tahun nggak pernah puasa. Akil baligh umur 13. Sekarang sudah umur 43.
otomatis 30 tahun nggak puasa. Maka yang lama-lama itu mesti diganti ulang. Yang nggak perlu ngulang puasanya siapa Pak Ustadz? Orang gila. Yang kedua, anak kecil. Badannya sudah besar, umurnya sudah banyak, tapi akalnya tetap anak kecil. Mohon maaf. Itulah yang orang akalnya tidak nambah. Yang ketiga, orang tidur. Yang tiga ini tidak dicatat amalnya. Rufi'al qalam. Pena kolamnya enggak mencatat. Anis sobi atayak talim, anak kecil sampai akil baligh. Anin naim atayastaiqiz, orang tidur sampai bangun. Anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai sembuh. Maka yang enggak mau puasa, pilihlah satu di antara yang tiga. Sedangkan kita maka wajib mengqadha. Kelihatannya banyak, tapi sebenarnya enggak. Bagi bapak ibu yang istiqomah puasa Senin Kemis, maka otomatis dalam setahun 100 hari lunas. Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis. Berapa hari? 8 kali 10 bulan 80 hari. Di bulan Sya'ban ini gas banyak puasa 20 hari. Maka dalam satu tahun 100 hari. Yang punya utang puasa 300 hari, 3 tahun insya Allah lunas. 2017 bayar, 2020 utang lunas. Yang kita khawatir 2017 bayar, 2018 Israel datang. Tapi insya Allah niatnya sudah sampai. Karena dalam hadis disebut innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hari Jumat tadi itu tanggal 8 Sya'ban. Sekarang malam Sabtu sudah masuk 9 Sya'ban. Ada kesempatan qadha puasa 21 hari lagi. Bagi yang enggak sanggup qadha, maka dia bayar fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi yang enggak sanggup puasa, fidyatun ta'amu miskin. Bayar fidyah makan orang miskin. Bayarnya 1 hari 1 sok. 1 sok itu berapa Pak Ustadz? 50 kilo. Itu 1 sak. 1 sak semen. Yang dimaksud ini 1 sok. 1 sok itu 4 mud. 1 mud itu 7 on setengah. 7 on setengah, 7 on setengah, 7 on setengah, 7 on setengah. Berarti dia 3 kilo. Kalau ada yang mengatakan 1 mud itu sekian, lalu 1 sok itu 2 kilo setengah, saya pakai hitungan yang tertinggi. 7 on setengah, 7 on setengah, 7 on setengah, 7 on setengah, sama dengan 3 kilo. Maka bayar fidyah 1 harinya setengah sok, yaitu 1 kilo setengah, lengkap dengan sayurnya, lauk pauknya. Panggil fakir miskin. Miss, saya nggak sanggup puasa nih, maka saya bayar fidyah. Ini 1 kilo setengah, lengkap dengan sayurnya, lengkap dengan ikannya. Saya Pak Ustadz payah, susah kalau masih beras. Oke, kasih mentahnya aja. Bayarnya berapa? Bayar sesuai beras yang kita makan. Jangan kita makan beras ramos, bayar fidyahnya pakai beras raskin. Itu nggak adil namanya. Sesuai dengan apa yang kita makan, kita bayar. Maka kita akan mati menghadap Allah. Dan hutang itu akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bayarlah. Kecuali kalau kita nggak bakalan mati. Itu boleh nggak bayar hutang. Tapi kita mati. Michael Jackson yang katanya masuk ruang tabung hampa udara nggak mati, mati juga. Apalagi kita. Maka kita akan mati. Maka bayarlah hutang puasa ini. Ada kesempatan sampai pertengahan Sya'ban. Kita lanjutkan. Entar hari Kamis itu tanggal 14 Sya'ban. Bapak Ibu pulang dari majelis taklim tablik akbar tarhib Ramadan Musola Al-Amin, ambil spidol, lingkari kalender. Hari Kamis 14 Sya'ban. 14 malam 15 nisfu Sya'ban.
Hadis malam nisfu Sya'ban sahih. Yang menyatakannya sahih siapa? Syekh Nasiruddin Al-Albani. Sahih, enggak ragu sedikit pun. Bunyinya, ittala Allahu ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah memperhatikan, memantau, melihat, mengontrol semua makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Semua yang berdoa malam nisfu Sya'ban itu diampunkan Allah. Illa kecuali dua. Ada dua orang yang tidak diampunkan Allah pada malam nisfu Sya'ban. Yang pertama, musyrik. Insya Allah kita sudah selamat dari musyrik. Yang menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tohut, Naham, Hanuman. Insya Allah kita sudah selamat. Yang kedua, yang tidak diterima doanya malam nisfu Sya'ban adalah musyahid. Orang yang belum berdamai dengan tetangga, yang belum berdamai dengan anak, mantu, istri, sahabat, teman, maka yang belum berdamai, berdamailah. Peace, damai. Peace artinya damai. Pipis kencing. Saya dengan ini menyatakan kita damai, karena malam nisfu Sya'ban tidak ada guna banyak baca doa itu ini segala macam kalau tidak berdamai, bersahabat. Alhamdulillah, yang istiqomah sholat di musola Al-Amin tidak ada yang tidak berdamai. Karena setiap selesai sholat, tadi saya sholat di musola apa tadi? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Yang sebelah saya ngajak salaman, saya pun salaman. Salaman setelah sholat apa hukumnya Pak Ustadz? Imam Nawawi yang jawab, salaman setelah sholat boleh, karena hadis tentang salaman umum. Ma min muslimaini, dua orang muslim ketemu, yaltaqiyani berhadap-hadapan, wa yatasafahani bersalam-salaman, illa ghufira lahuma, Allah mengampunkan dosanya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Apa kabar Pak RW? Apa kabar Pak Ustadz? Apa kabar Pak Polisi? Apa kabar Pak Tentara? Apa kabar Pak? Yang nggak boleh itu salaman kapan Pak Ustadz? Allahu Akbar. Apa kabar Pak Ustadz? Udah sholat ya nggak masalah. Sebelum sholat salaman ya boleh. Sebelum makan salaman ya boleh. Setelah makan salaman cuci tangan dulu. Boleh, terserah. Baik, maka menyalami orang itu menghilangkan dendam kesumat dalam hati. Tapi kalau salaman matanya dilihat. Apa kabar? Sehat. Ini orang salaman ngomongnya ke sana tangannya. Iya, nanti sebenarnya. Ya, cium. Gimana mau salaman? Apa kabar? Sehat. Ini semuanya adalah untuk memperbaiki hubungan. Kiblatnya sama ke Ka'bah. Tuhannya sama Allah. Ayatnya sama Al-Fatihah. Imamnya sama, tapi hatinya bercabang. Kalau pergi ke masjid, orang masuk masjid ngelihat shop, dia enggak. Masuk masjid lihat musuh saya di mana ya? Sebelah kanan apa sebelah kiri? Kalau dia di sebelah kanan, gua di sebelah kiri. Kalau dia di kiri, saya ke kanan. Kebetulan satu hari masbuk terlambat, lupa ngelihat, langsung sholat. Rupanya dia sedang di sebelah. Perbaiki hati, jangan sampai rusak. Memasuki bulan Ramadan, malam nisfu Sya'ban. Tapi Nabi nggak ada nyebut. Nabi tidak ada menyebutkan amalan malam nisfu Sya'ban itu apa. Nggak ada disebutkan Nabi. Maka bebas saja. Jadi kalau ada jamaah nanya ke saya, Ustadz Somad, ya saya malam nisfu Sya'ban nanti mau beramal. Amalnya apa ya Ustadz? Bebas aja. Amalnya apa ya Ustadz? Bebas aja. Tolonglah kasih satu aja Pak Ustadz. Akhirnya itulah asal muasal mengapa ada orang malam nisfu Sya'ban dia sholat hajat, ada yang malam nisfu Sya'ban dia baca Yasin, ada yang malam nisfu Sya'ban dia banyak zikir. Karena Nabi mengatakan umum saja, bebas. Yang mau baca Yasin ya boleh. Dalilnya man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, pada waktu subuh dia sudah diampuni Allah. Hadisnya jayyid. Tadi Ustadz ngomong sahih, ya. Nah sekarang jayyid. Jayyid itu apa?
Yang paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif, di bawah dhaif maudhu'. Sahih, hasan, dhaif, maudhu'. Antara hasan dengan sahih namanya jayyid. Hadis tentang baca Yasin malam, hadisnya jayyid. Yang ngomong gitu siapa? Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Qur'anil Azim. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, pada waktu subuhnya dia sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Lalu nanti malam itu ada yang baca Yasin, ya bagus. Saya nggak mau baca Yasin Pak Ustaz. Terus saya mau baca Quran 30 juz. Ya bagus kalau sanggup. Baru selesai udah berhenti. Kamu katanya baca Quran 30 juz. Saya sudah baca 30 juz. Kok cepat betul? Qul huwallah 3 kali. Karena saya pernah dengar Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Innaha la ta'dilu sulusal Quran. Qul huwallah sama dengan sepertiga Al-Quran. Sepertiga sama dengan khatam Quran. Seperti, bukan sama. Seperti. Ini tahu ini rasanya seperti daging. Apakah dia daging? Bukan. Seperti. Tapi syukur dia masih mau baca qul huwallah daripada dia buat yang tidak-tidak dalam malam bulan Sya'ban. Nah ini nanti malam itu terserah. Saya mau sholat sunat wudu. Bagus. Nabi panggil Bilal. Bilal, kemari Bilal. Ta'al. Sini Bilal. Lalu Bilal datang. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu dafana alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara gesekan sendalmu dalam surga. Kresek, 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 kresek. Ada suara gesekan sendal dalam surga. Apa amalmu wahai Bilal? Apa jawab Bilal? Saya tidak pernah meninggalkan solat sunat 2 rakaat setelah wudu. Nanti malam nisfu Sya'ban, solat sunat wudu 2 rakaat. Bagus. Solat sunat hajat. Ada hajatnya ingin anaknya kuliah di universitas negeri. Ada yang punya hajat anaknya ingin lulus IP-nya 4. Ada hajatnya ingin anaknya kerja. Ada angan yang sudah kerja ingin nikah. Yang sudah nikah hajatnya ingin nikah lagi. Mana tahu istrinya ninggal. Enggak ninggal juga boleh, apalagi ninggal. Maka oleh sebab itu maka dia sholat sunat hajat. Usolli sunnatal hajat rakaataini lillahi ta'ala. Sholat sunat tahajud di waktu malam. Yang paling bagus tahajud jam 1, jam 2. Saya susah bangun jam 1, jam 2 Pak Ustaz, tidurnya cepat. Habis sholat isya, baca Quran, jam 9, jam 10 tidur. Saya nggak bisa tidur jam 10 Pak Ustaz. Biasanya begadang sampai jam 1, jam 10 tidur. Gimana caranya biar cepat tidur? Makan antimu. Habis maghrib, makan. Kenapa orang naik mobil nggak mabuk, naik pesawat nggak mabuk? Karena makan antimu. Tapi setelah itu jangan nyetir. Nanti kecelakaan ditangkap Pak Polisi, saya yang salah. Tapi makannya 1 butir, jangan 1 papan. Tidurnya seminggu. Syukur nggak mati. Oleh sebab itu ini kitalah yang paling memahami tentang diri kita. Cepat-cepat tidur supaya bangun tahajud tengah malam. Setel jam. HP-nya berapa? 2. Ini pakai alarm. HP 1 bunyi, HP ini bunyi. Kalau sudah 2 HP dipasang enggak juga bangun, beli jam yang bisa nendang untuk bangun malam. Tahajud. Salatul laili masna masna. Salat tahajud 2 rakaat, 1 salam. 2 rakaat, 1 salam. 2 rakaat, 1 salam. 2 rakaat, 1 salam. Tutup dengan witir 3 rakaat, 1 salam. Boleh seperti sholat maghrib, enggak pakai tasyahud awal. Saya maunya 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Afdal menurut mazhab Syafi'i. 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Kenapa lebih afdal? Iftitahnya 2 kali, salamnya 2 kali, tasyahudnya 2 kali. Makanya lebih afdal yang 2-1. Tapi saya enggak menyalahkan yang 3 rakaat 1 salam. Jangan sampai kelahi antara yang 2 rakaat 1 salam dengan yang 2-1.
Untung saya enggak sholat tahajud, kata yang enggak sholat. Oleh sebab itu maka ini khilafiyah dalam masalah fikih, enggak masalah. Maka malam itu diisi dengan ibadah. Bapak Ibu pernah dengar Imam Hambali tentunya? Pernah? Imam Hambali meninggal tahun 241 di Baghdad, Irak. Dia punya anak namanya Abdullah. Lalu Abdullah ditanya sama orang, Abdullah, ya, bapakmu Imam Hambali, betul. Sholat malamnya berapa rakaat? Salasu mi'ati rakaat. Salasu 3 mi'ah ratus, 300 rakaat. Imam Hambali sholatnya 300 rakaat. Kita baru 3 rakaat witir sudah minta masuk surga kelas VVIP. Gimana? Oleh sebab itu malam nisfu Sya'ban nggak mesti nunggu malam nisfu Sya'ban, ntar malam, besok malam, tapi puncaknya adalah malam nisfu Sya'ban. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam munajat, zikir dan doa. Salat sunat sudah, baca Quran sudah, zikir sudah, doa sudah. Dari mulai awal ba'da maghrib ke isya bagus, setelah isya bagus, tengah malam lebih bagus, menjelang subuh boleh. Wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur memperbanyak istighfar. Astaghfirullahalazim. Pendek, lebih panjang. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang lebih panjang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Pakai nangis, mantap. Rajulun, seorang zakarallah, berzikir di tengah malam, khalian, sepi, sunyi, sendiri. Fafadat ainahu, menetes air matanya. Di saat orang lain sedang tidur lelap, dia bangun malam nisfu Sya'ban, berdoa, ya Allah, menetes air matanya. Tapi nangis-nangis sendiri aja. Orang sekarang nangis pakai selfie. Ya Allah. Apa nih, semua mesti dilaporkan. Tapi ngingatin teman, sahabat lewat WA, Twitter, Instagram bagus. Nanti ntar hari Kamis ingatin, hari Kamis 14 Sya'ban, ingat ntar malam nisfu Sya'ban, bagus. Tapi menceritakan amal jangan. Menceritakan amal riya, tapi ngajak orang beramal boleh. Ini syiar. Ente sebentar-sebentar update status, sebentar-sebentar ini syiar, bro. Watawasau bil haq, ingatkan orang tentang kebenaran bahwa ini amal yang baik. Kita sudah beramal. Nah, ini tentang masalah malam nisfu Sya'ban. Oke, selesai nisfu Sya'ban. Saya urutkan dari mulai awal nisfu Sya'ban, setelah 15 hadis berikutnya. Idzan tasafa Sya'ban, kalau sudah lewat nisfu Sya'ban, fala tasumu, jangan puasa. Nanti Bapak Ibu puasa tanggal 21. Temannya nanya, kamu puasa ya? Iya. Ini kan udah lewat nisfu Sya'ban. Ini hadisnya, coba lihat nih. Idzan tasafa Sya'ban, kalau sudah lewat nisfu Sya'ban, fala tasumu, enggak boleh puasa. Iya juga ya. Kalau gitu kita yuk makan. Saya sedang puasa nih. Ayolah kita makan. Saya sedang puasa. Gua yang bayar. Oke lah kalau gitu. Larangan puasa nisfu Sya'ban 2. Pertama, bagi orang yang memang belum pernah sebelumnya puasa sunat, itu nggak boleh. Sebelumnya dia nggak pernah puasa sunat, tiba-tiba setelah nisfu Sya'ban mau puasa sunat, nggak boleh. Adapun yang sebelumnya memang biasa, maka boleh. Yang kedua, orang yang mengqadha puasa setelah nisfu Sya'ban, dia puasa. Kamu puasa ya? Iya. Ini hadisnya, idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Kalau sudah nisfu Sya'ban enggak boleh puasa. Saya puasa qadha. Boleh. 2 boleh. Yang pertama, orang yang melanjutkan puasa sunat sebelumnya,
Yang kedua, orang yang puasa qadha tetap boleh setelah nisfu Sya'ban. Kita lanjutkan. Tanggal 29 hari Jumat. 29 Sya'ban hari Jumat. Tepatnya tanggal 26 Mei. Maybe yes, maybe no. 26 Mei tanggal 29 Sya'ban, maka dianjurkan melihat bulan sabit. Kalau bulannya besar namanya Badar. Itu yang dinyanyikan Tala'al badru alaina. Badar. Badar artinya bulan yang besar. Tapi kalau bulan sabit namanya hilal. Makanya ada sidang isbat melihat hilal. Hilal dan Badar dua-duanya sudah jadi nama orang Indonesia. Badaruddin dan Hilaluddin. Pada tanggal 29 Sya'ban, sekarang 9 Sya'ban, 20 hari lagi dianjurkan melihat bulan. Kalau mau melihat matahari terbit, sono ke timur. Tapi kalau ngelihat bulan terbit ke barat. Sore jam 5 sore ngelihat bulan terbit, kelihatan. Bentuknya seperti sabit, maka disebut bulan sabit. Jika sore tanggal 29 Sya'ban terlihat bulan, maka besoknya hari Sabtu puasa. Tapi bila tanggal 29 Sya'ban tidak terlihat bulan, maka tanggal Sya'ban disempurnakan jadi 30. Hadis sahih. Suli ru'yati, berpuasalah kamu ketika melihat anak bulan. Anak bulan itu bulan kecil hilal itu. Waftiru li ru'yati, berhari rayalah kamu ketika melihat bulan sabit. Fa in ghubbiya alaikum, kalau tertutup awan, mendung, enggak kelihatan, fa akmilu salasin, sempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Simple, sederhana. Ntar hari Jumat tanggal 29 lihat. Kalau enggak kelihatan berarti besok masih makan. Jadi Pak Ustadz, kalau hari Sabtu tanggal 27 nanti ada teman saya yang sarapan pagi gimana? Berarti dia enggak ngelihat anak bulan. Semuanya begitu. Yang pertama memang dia tidak melihat anak bulan. Yang kedua memang dia enggak mau puasa. Kamu enggak puasa, kami semua puasa. Aku tidak melihat anak bulan kemarin. Sampai tiap hari nggak pernah melihat anak bulan. Yang melihat itu bukan kita, tim yang diutus oleh negara melihat, dan timnya ini disumpah, namanya saksi tersumpah oleh pengadilan. Wallahi, tallahi, billahi, saya bersaksi atas nama Allah bahwa saya memang benar-benar melihat anak bulan. Itulah yang melapor ke Kementerian Agama, sidang isbat di kantor Kementerian Agama, dan kemudian ditetapkan MUI, NU, Muhammadiyah, PRT, Persis, Al-Wasliyah, Ormas Islam, semuanya sepakat bahwa besok jatuh 1 Ramadan. Ini namanya sidang isbat, dan saksi itu harus anak muda yang matanya tajam. Karena pernah diangkat satu orang yang matanya sudah rabun, bersaksi mengaku melihat bulan, ternyata bulu matanya gugur. Dia sangka anak bulan, padahal bukan. Makanya ini saksi hati-hati, kalau sampai dia salah satu Indonesia. Dan alhamdulillah saya beberapa kali melihat yang biasanya selalu melihat anak bulan itu teropong dari Cilincing. Berdasarkan penampakan anak bulan dari teropong Cilincing. Emangnya teropong itu cuman di itu seluruh ada, dari mulai Sabang di Aceh sampai di Papua. Di Papua itu dipasang teropong. Walaupun di Papua itu susah di Papua. Jangankan celana panjang aja nggak ada, apalagi teropong. Tapi di sana tetap dipasang. Itu negara yang memfasilitasi. Di Riau Pak Ustaz, di Riau ada teropong, harganya katanya 50 juta, dipasang di gedung yang paling tinggi di Pekanbaru. Dari sejak dibeli sampai sekarang belum pernah melihat anak bulan.
Banyaklah sahabat-sahabat saya lihat update status di FB sedang melihat, memantau anak bulan. Saya tahu kalian nggak melihat, gaya-gaya aja. Tapi yang jelas bahwa ini adalah begitu aturan. Kenapa mesti melihat anak bulan? Kenapa puasa Ramadan mesti ngikut Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir? Kenapa nggak ikut Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei? Ternyata rahasianya, seandainya puasa itu dibuat pada bulan Januari, berarti puasanya bulan musim dingin terus. Karena Januari itu musim dingin. Seandainya puasa itu dibuat bulan Agustus, berarti puasanya musim panas terus. Karena Agustus musim panas. Tapi ketika dibuat puasa bulan Ramadan, setiap 10 hari dia mundur. Januari, 20 Januari, 10 Januari, 30 mundur. Jadi orang pernah puasa musim dingin, pernah puasa musim panas. Kalau di Arab. Tapi kalau di Indonesia, tidak ada musim dingin, tak ada musim panas. Yang ada musim banjir, musim asap, musim rambutan, musim durian. Li'ilafi Quraisy, perjalanan orang Quraisy, ilafihim rihlatas syita was-shaif. Syita musim dingin, shaif musim panas. Enaknya puasa musim dingin. Saya kebetulan waktu kuliah di Mesir, puasanya musim dingin. Sahurnya jam 5, bukanya jam 5. Sahur jam 5, buka jam 5. Enak. Tapi kalau musim panas, sahurnya jam 4, bukanya jam 8. Karena musim panas panjang. Nasib saya baik. Saya kebetulan di sana Ramadan bulan November, musim dingin. Enak betul. Cuacanya dingin, tidak panas, tidak haus, dan cepat berbuka. Tapi adik-adik kelas, ini sekarang bulan, ini sekarang musim panas. Nasib mereka kurang baik. Bulan Mei panas. Apalagi ntar kalau yang puasa bulan Agustus. Tapi pahalanya tentu lebih besar. Sesuai dengan kadar keikhlasan menjalankan ibadah kepada Allah. Makanya mereka cemburu dengan kita di Republik Indonesia. Negara kalian ini enak ya. Kami kalau sudah musim salju di Eropa, kata mereka, oh beku Pak Ustadz, Maroko ada saljunya. Kalau sudah dingin. Tapi ketika tempat kita, cuaca di negeri kalian bagaimana? 30, 31, 32, 33, 30, 31 Celcius. Enak, nyaman, tenang, tak ada halangan. Oleh sebab itu maka ini nikmat terbesar, mesti disyukuri. Kita beribadah tidak terhalang. Mau bulan berapapun, kita tetap sama saja beribadah. Ini tentang masalah puasa. Setelah diumumkan sidang isbat, selesai sholat maghrib, bahwa besok masuk 1 Ramadan. Ramadan sebenarnya sudah masuk begitu tadi azan maghrib, itu sudah masuk. Maka selesai isya, imam pun pengumuman, Bapak Ibu jamaah Musola Al-Amin, besok kita sudah puasa, maka malam ini sholat tarawih pertama. Maka langsung sholat tarawih. Setelah sholat isya, sholatnya disebut dengan tarawih. Tarawih diambil dari kata tarwihah, artinya istirahat. Santai artinya. Tarwihah santai, tarwihah santai, tarwihah istirahat. 3 kali istirahat, tarawih. Mengapa disebut sholat istirahat? Karena setelah 2 rakaat Nabi salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Setelah itu Nabi langsung tegak berdiri. Setelah 4 rakaat Nabi duduk istirahat. Duduk istirahat itu bahasa Arabnya tarwihah. 4 rakaat duduk istirahat, tarwihah. 4 rakaat duduk istirahat, tarwihah. 3 rakaat duduk istirahat, tarwihah. 3 kali tarwihah, tarawih. Kamu tadi sholat apa? Sholat tarawih. Tarawih itu artinya apa? Enggak usah nanya-nanya. Dari dulu memang udah itu namanya. Tarwihah itu artinya sholat dengan duduk santai. Mengapa Nabi duduk santai? Karena tegaknya lama. Kenapa Nabi tegaknya lama? Karena ayatnya panjang.
Memangnya yang dibaca Nabi apa? Rakaat pertama Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Ini tegaknya lama, makanya habis itu dia istirahat sambil mijat-mijat kaki. Ustaz Somad pernah solat pakai duduk istirahat? Enggak. Kenapa? Ayat pertama Alhaakumut Takasur. Yang kedua wal asri. Qul huwallah. Lalu pada masa pemerintahan, jadi Nabi kalau ada yang ngomong Nabi solatnya 11 rakaat, betul. Hadis riwayat Aisyah. Maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan ala 11 rakaat. Nabi tidak pernah menambah lebih dari 11 rakaat. Di Ramadan, di luar Ramadan 11 rakaat. Hadis riwayat Aisyah. Tapi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, orang sudah tidak sanggup tegak lama, repot, ribut, sibuk. Lalu Umar manggil imam namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay, ya. Kamu saya angkat jadi imam tarawih, ya. Bacaannya jangan panjang-panjang. Satu malam buat 1 juz. Dan rakaatnya ditambah menjadi 23 rakaat. Zaman Nabi 11, tapi ayatnya panjang. Zaman Umar 23, ayatnya diperpendek. 1 juz saja. Pada masa Umar bin Abdul Aziz, rakaat tarawih menjadi 39 rakaat. Maka kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, tarawih itu 3 versi. 11, 23, 39. Prinsipnya, kalau ayatnya panjang, rakaatnya sedikit. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Saya mau yang 11 aja Pak Ustadz. Silakan, tapi ayatnya panjang. Oh, kalau gitu saya pilih yang 39. Silakan, ayatnya pendek. Gimana kalau saya kombinasikan Pak Ustadz? Nah, itu cerdas namanya. Ayatnya pendek, rakaatnya sedikit. Dapat dua-duanya. Saya jelaskan pendapat Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i ini supaya masyarakat jangan kelahi gara-gara tarawih. Suatu malam Imam Syahid Hasan Al-Banna masuk ke dalam masjid. Dia lihat di masjid orang sedang kelahi, tegang urat leher kelahi. Kenapa? Yang satu mengatakan, siapa yang menambah 11 rakaat bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang satu mengatakan salat tarawih mesti 23, kalau tidak, tidak sah. Lalu kemudian Imam Hasan Al-Banna nanya, ini kelahi kenapa? Gara-gara tarawih antara 11 dengan 23. Apa hukum salat tarawih? Sunat. Kelahi di masjid haram. Dulu orang kelahi gara-gara kunut subuh antara Muhammadiyah sama NU. Alhamdulillah sekarang sudah nggak kelahi lagi karena sama-sama nggak sholat subuh. Maka ini perlu Bapak polisi, Bapak tentara penting tahu tentang ini, manajemen konflik namanya. Bisa terjadi ketika Pak Babin Kamtipmas masuk ke masjid. Pak Babin Kamtipmas, ini ada orang kelahi. Kamu kelahi kenapa? Mesti 11 rakaat Pak. Kamu kenapa? Mesti 23. Yang 11 rakaat sah karena hadis riwayat Aisyah mengatakan 11 rakaat, tapi Nabi sholat ayatnya panjang, rakaat pertama 2 juz 4 lembar. Kamu yang mengatakan 23 sah karena itu ada riwayat dari Umar bin Khattab, imamnya Ubay bin Ka'ab. Yang mau buat 39 sah karena itu riwayat dari Umar bin Abdul Aziz. Kamu pilih yang mana? Mereka heran, loh Pak polisi kok tahu ya? Ngaji. Oleh sebab itu maka penting mengetahui ini. Saya menulis buku tentang itu, judulnya 37 masalah populer, masalah bid'ah, masalah yasin, masalah talqin, masalah macam-macam. Masalah Ramadan, ada 30 fatwa seputar Ramadan. Ketika saya diundang di Polda Riau, saya serahkan buku. Selanjutnya penyerahan cenderamata buku-buku kepada Bapak Kapolda. Bukunya biasa aja, foto-fotonya aja yang luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah ini mesti disikapi dengan arif dan bijaksana. Kalau di Maroko Pak Ustadz, Maroko agak unik. Saya 2 tahun kuliah di Maroko. 2004 sampai 2007 awal. Habis Isya tarawih 10 rakaat.
Habis Isya 10, pulang ke rumah, entar jam 3 malam datang lagi ke masjid, nambah 13. Ini belum pernah saya jumpai. Dan andai kita buat, bagus juga. Dengan demikian orang ke masjid tahajud. Habis Isya 10 aja. Nanti setelah jam 3 baru 13 tambah. Tapi malam 27, ini unik. Di Maroko malam 27-nya sholat tarawihnya dari Isya sampai subuh nggak berhenti. Tapi pemainnya ganti-gantian. Lapangannya tetap, pemainnya ada pemain inti, ada naturalisasi, ada pemain cadangan dan lain sebagainya. Dari Isya sampai subuh. Di Son'a, Yaman, orang tarawih 100 rakaat. Jadi kalau kita masih mempermasalahkan itu, mereka ada yang 100 rakaat, di Maroko tidak lagi mempermasalahkan rakaat, bahkan full unlimited edition. Jadi kita terserah pilih yang mana. Nanti kalau ada teman selesai 4 rakaat pulang, kita husnuzon aja. Mungkin dia di rumah mau dilanjutkannya 30 rakaat. Itu Pak, kok pulang dia? Diam aja, dia mau melanjutkan tarawih di rumah. Padahal mau melanjutkan kolak 2 piring. Lalu kemudian kalangan salaf selesai tawaf, selesai 2 rakaat mereka tawaf di Masjidil Haram. Subhanallah, habis 2 rakaat duduk santai, mereka tawaf di samping Ka'bah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tawaf sunnah. Yang enggak sanggup tawaf duduk berzikir subhanallah subhanallah. Yang ada yang baca Quran. Ini yang cerita Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Beliau jabatannya Mufti Al-Azhar Mesir. Sudah meninggal. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jadi kata Syekh Atiyah Saqar, ketika duduk istirahat itu orang Makkah tawaf. Itulah dalil boleh bertasbih di celah-celah, di sela-sela tarawih. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud. Di Jakarta ada pakai itu. Subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuhun qudus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Baik. Apa dalilnya? Dalilnya amalan kalangan salaf. Karena mereka ketika duduk beristirahat, saat duduk santai ada yang tawaf, ada yang bertasbih, ada yang baca Quran. Maka dalil bertasbih, bersolawat baik. Tapi dengan syarat, mumpung ada 20 hari lagi, maka siapkanlah diketik bagus-bagus, di print, di laminating, supaya Bilal baca malam itu. Subhanal malikil ma'bud. Karena banyak juga masjid yang nggak jelas apa yang dia baca. Bacaan tahun lalu lupa, bacaan hari ini nggak ingat. Ma'bud, ma'bud. Imamnya lambat, makmumnya cabut. Jadi kalau mau maki-maki, solawatnya mesti bagus, makharijul hurufnya mesti jelas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini enggak. Allahumma salli wa sallim alaihi. Ini solawat. Saya pernah sholat di salah satu masjid waktu musafir jalan. Solawatnya bentak-bentak Allah. Allahumma salli alaihi. Alaihi. Apa ini solawat? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Latih anak-anak muda kita. Latih mereka. Buat pakai grup. Tuh. Buat grup. 3-4 orang. Besok grup ini. Besok grup ini. Yang maju mantap. Hadiahnya adalah dari pengurus. Apa pokoknya? Jangan tanya. Nanti adalah pokoknya. Ini bagus untuk memotivasi anak-anak kita supaya mereka remaja-remaja khususnya dilatih. Ini tentang masalah. Begitu juga dengan mengingatkan makmum. Sallu salatat tarawih raka'ataini rahimakumullah. Itu pun bukan menambah-nambah amal. Jangan tambah-tambah. Ini nambah-nambah. Bukan nambah, Mas.
itu mengingatkan makmum, karena ada makmum yang nggak ingat. Ini tarawih apa witir ya? Ini tarawih apa witir ya? Maka dia diingatkan. Ketika sudah selesai, dia udah banyak, dia kerja capek, ngantuk, udah begitu selesai, tarawih apa witir ya? Maka diingatkan, sallu salatal witri salasa raka'atin asabakumullah. Itu maksudnya aba-aba untuk mengingatkan. Karena kalau nggak gitu makmumnya nanti nanya, Pak Imam, ini tarawih apa witir? Witir 3. Jelek sekali witir 3. Kenapa? Kalau pakai bahasa Arab bid'ah, kalau pakai lagu bid'ah, kalau witir 3 enggak bid'ah. Kalau gitu pakai bahasa Inggris saja. Attention please, ladies and gentlemen, after praying tarawih 2 rakaat, will praying to witir 3 rakaat. Kan sama aja. Kenapa pakai bahasa Arab bid'ah? Kalau pakai lagu bid'ah. Salasa raka'atin. Nah, ini bagus untuk mengingatkan makmum, karena ada yang lupa. Lalu kemudian ketika itu dia tutup dengan witir. Bagi yang sudah sholat witir di masjid pas jam 9. Tadi dimulai jam 8, jam 9. 60 menit. Saya di mana-mana ceramah 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol aqua 600 ml. Tapi saya tutup dengan terakhir pembahasan witir. Nanti ada tanya jawab, bisa langsung pakai kertas atau mikrofon. Ij'alu akhira salatikumul laila al-witra. Jadikanlah salat terakhirmu di waktu malam salat witir. Lalu hadis ini membuat orang confused, bingung, pusing. Katanya salat terakhir witir. Apakah setelah witir di masjid saya nantar bangun malam masih boleh tarawih? Saya masih boleh tahajud? Boleh. Dalilnya, Nabi pernah sholat witir, setelah witir dia sholat lagi. Boleh. Maka witir pilihannya 2. Kalau mau witir setelah tarawih, atau setelah tarawih nggak usah witir, pulang ke rumah, nanti witirnya malam setelah tahajud. Yang nggak boleh itu witir setelah tarawih, pulang ke rumah tahajud, habis itu witir lagi. La witrani, tidak boleh 2 kali witir fi lailatin, dalam satu malam. Witir ganjil 3, witir ganjil 3. 3 tambah 3 6, berarti enggak witir lagi. Oleh sebab itu maka, tapi katanya ada yang bisa membatalkan witir. Ada. Riwayatnya sahih dalam Sunan Tirmizi. Kata Imam Abu Isa At-Tirmizi, kalau sudah witir 3 mau dibatalkan bisa. Genapkan yang 3 ini tambah 1. Ntar bangun malam tambah 1, maka jadi 4. Habis itu tahajud. Habis tahajud tambah lagi 3, maka witirnya jadi 7. Tapi ini jarang saya sampaikan. Karena saya sampaikan sekali, bagi yang mau witir, witir 3, ntar malam tambah 1. Nah, yang 1 ini yang jadi masalah. Usollinya gimana? Usolli sunatal witri rokatan untuk mengebatalin yang 3 tadi lillahi ta'ala. Payah. Itu makanya saya jarang nyampaikan. Tapi bagi imam ini penting. Contohnya imam iktikaf. Habis tarawih dia imam sholat witir. Entar malam jamaah ngajak iktikaf, tahajud. Selesai tahajud, Pak Imam tolong dong jadi imam lagi witir. Wah, saya nggak bisa, saya udah witir tadi. Gimana caranya? Nah, itu caranya. Dia sholat witir 1 rakaat, menggenapkan yang 3 tadi, maka berubah menjadi 4. Setelah itu, dia tambah lagi 3, maka witirnya menjadi 7. Jadi witir itu berapa Pak Ustadz? Paling sedikit 3. Lebih sedikit lagi 1. 3, 5, 7, 9, 11. Itu yang pernah dibuat Nabi SAW. Kita tutup kaji kita dengan witir, karena yang paling bagus sebelum tidur adalah witir. Tapi tak masalah kalau ditambah dengan tanya jawab. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Ada yang ingin dibahas, masalah sholat, masalah fidyah, masalah zakat, masalah puasa, masalah haji, masalah umroh, kita akan bahas dalam tanya jawab. Yang bisa saya jawab, yang nggak bisa saya jawab nanti saya kirim pakai WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.